Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana Tuhan menghendaki. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan jikalau saat ini kami boleh ada di tempat ini, itu juga karena pertolongan Tuhan. Saat ini tibalah kami untuk bersama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Kalau Tuhan memberikan kepada kami pengertian untuk kami dapat memahami firman Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami. Serahkan hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat, Engkau menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh ruangan ini, untuk kami boleh sungguh-sungguh terbuka untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Pembacaan kita pagi hari ini kita akan terambil di dalam surat Galatia pasal 5. Kita akan membaca ayat 16 sampai dengan ayat 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Kaum pria bersama dengan saya membaca ayat 16, selanjutnya ayat yang genap. Kaum wanita membaca ayat 17, selanjutnya ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan, hidup menurut daging atau roh. Maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi kalau kamu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kecanduan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencurian, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, mengerti, seperti setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga
kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami satu hari di mana kita menjalani kehidupan kita itu dengan kehidupan yang baik. Tapi di sisi lain kita tidak juga bisa menghindari bahwa kita juga menjalani kehidupan yang tidak kita inginkan. Tentu saja yang tidak kita inginkan ini adalah yang tidak baik. Tapi justru itu terjadi di dalam kehidupan kita. Satu contoh hal yang baik, kita bangun tidur, kita bisa bersaat teduh, kita pergi ke kerja nggak telat, gitu ya. Kita punya kesempatan memperhatikan pasangan hidup kita, istri, suami, bahkan juga anak-anak. Kita bisa menyatakan kasih kita kepada mereka. Bahkan kita bisa melakukan banyak hal yang baik di dalam sehari. Namun sebaliknya, pernahkah kita mengalami satu hari di mana sepanjang hari itu kita tidak tampil seperti diri kita? Kita dikuasai oleh kemarahan, ketakutan, iri hati, hawa nafsu. Bahkan ada banyak hal yang membuat kita menjadi kewalahan. Dalam kehidupan kita atau sepanjang hidup kita, kondisi yang baik itu sebenarnya yang kita terus inginkan. Namun sekali lagi saya katakan tadi, justru keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan itu seringkali yang muncul, dan itulah yang kita lakukan. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama di dalam perang firman Tuhan, bagaimana kita mengatasinya. Kalau kita mau katakan bagaimana kita mengatasi kondisi yang tidak kita inginkan, tapi justru itu yang kita lakukan. Kalau kita membaca ayat 19 ya, sampai dengan ayat 21a, itu ada daftar panjang mengenai perbuatan daging. Dimulai dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini kalau dikaitkan dengan 10 perintah Tuhan ini pelanggaran hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Selanjutnya penyembahan berhala, sihir, itu adalah pelanggaran di hukum yang pertama, kedua, bahkan juga ketiga. Jangan perseteruan, perselisihan, iri hati, dan seterusnya, sampai dengan pesta pora. Itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita dengan sesama. Bagaimana kita harus berrelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu, di ayat 19 dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata. Artinya apa? Hal-hal yang disebutkan Rasul Paulus di surat Galatia ini telah nyata. Artinya apa? Sudah nggak usah dicari-cari. Kalau orang Jawa bilang apa?
nggak usah dipetani gitu ya. Sudah nyata gitu. Artinya dalam keseharian itu, itulah yang muncul. Saya tidak tahu kalau kita memperhatikan hal-hal tersebut, apalagi ketika dikatakan di ayat 21 itu, setelah Paulus menyebutkan daftar yang cukup panjang itu, dia masih tambahin apa? Dan sebagainya. Berarti masih banyak lagi sebenarnya yang bisa disebutkan. Tapi bagi Rasul Paulus itu nggak perlu disebutkan, karena sebenarnya kalian sudah tahu gitu. Jadi nggak usah dijelaskan satu-satu. Itulah yang selalu mempengaruhi kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti yang dikatakan di ayat 17. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ada dalam satu pergumulan bagaimana kita menghadapi kehidupan kita, bagaimana caranya menata hidup kita agar bebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau saya mau kerucutkan, yaitu masalah hawa nafsu. Bagaimana kita bisa bebas dari hawa nafsu? Nah, ketika saya katakan hawa nafsu ini tidak hanya bicara masalah seksualitas, tapi ada banyak hal yang menyangkut hawa nafsu. Di dalam ayat 24 sampai 26 kita akan mendapatkan paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menata kehidupan kita agar bebas dari hawa nafsu. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Jadi hal yang pertama, kita perlu ingat bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita memiliki apa yang Kristus miliki, yaitu kasih dan perkenanan Bapa. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis keluar dari Sungai Yordan, ada suara terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi seperti yang dimiliki Kristus, kita memiliki. Seperti Kristus memiliki kasih dan perkenanan Bapa, demikianlah kita juga sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki kasih dan perkenanan Bapa. Bahkan kita ini disebut ahli-ahli warisnya. Paulus juga menggambarkan status kita sebagai umat Allah. Kita ini adalah tubuh Kristus. Gereja disebut tubuh Kristus. Inilah peran kita di dunia ini. Gereja sebagai tubuh Kristus. Setiap orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka dalam peperangan melawan hawa nafsu, kita perlu belajar untuk memahami, memaknai status kita sebagai anak Allah. Kita harus serius menghidupi identitas kita yang baru. Kalau kita pakai bahasa yang lain, kita perlu menghayati dan memainkan peran kita sebagai orang kudus.
Karena terlalu banyak orang Kristen ketika bicara tentang kekudusan, apalagi disangkut pautan dengan hal rohani gitu ya. Jadi orang Kristen itu jangan terlalu rohani. Kalau nggak terlalu rohani harus bagaimana? Apakah kita punya standar rohani? Berarti kalau rohani berarti ada yang nggak rohani. Nah, kita kecenderung yang mana? Kita melakukan hal-hal rohani atau justru kita melakukan hal-hal yang tidak rohani? Kita melakukan hal-hal yang kudus atau kita melakukan hal-hal yang tidak kudus? Ingat, kita ini milik Kristus. Kita bangga disebut anak-anak Allah, putrane Gusti. Jangankan kita jadi anak Allah gitu ya, putrane Gusti. Setiap kita punya orang tua, kita jadi anak dari orang tua kita, kita udah bangga. Apalagi kalau orang tua itu punya kedudukan, ya, punya status, kita pasti nggak berhenti menceritakan orang tua kita. Saya itu anaknya pegawai. Saya dibesarkan di tengah keluarga, anaknya orang proyek. Jadi saya itu bangga dengan nasi bungkusnya proyek. Jadi kalau saya cerita tentang masa kecil saya itu nasi bungkus itu nggak pernah ketinggalan. Karena memang ya, itu pengalaman bagi saya, pengalaman ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak bangga menjadi anak orang tuanya gitu. Tetapi pada umumnya setiap orang itu bangga dengan latar belakang keluarga, anak dari bagian dari keluarga. Nah sekarang kalau kita bicara kita ini anak Allah, terus kita tidak hidup menurut standar Allah, jadi kita ini dipertanyakan, kita ini anaknya siapa? Hal ini penting Bapak Ibu. Karena seringkali kita dapat bersembunyi di balik alasan saya kan orang berdosa. Ketika kita jatuh dalam dosa untuk kesekian kalinya, bahkan kita mudah beralasan saya kan tidak sempurna. Memang betul kita masih bergumul dengan dosa, tetapi itu bukan berarti kita dapat berteman dengan kegelapan. Orang kudus bukan orang yang sempurna, namun orang yang berjuang melawan dosa. Itu kan proses. Saya seringkali katakan apa? Ya memang proses, tapi prosesnya sudah dimulai apa belum? Kalau sedikit-sedikit ngomong prosesnya nggak dimulai, ya nggak jalan-jalan. Kalau kita ingin berubah, tetapi kalau proses perubahan itu nggak dimulai, ya perubahan itu tidak akan pernah. Ingat, Tuhan Yesus mati bukan untuk mengelola dosa kita ya. Tuhan Yesus kan Maha Pengampun, Pengasih, yang mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus itu bukan mengelola dosa kita. Tuhan Yesus itu mati untuk mematikan dosa kita. Artinya apa? Sebagai anak-anak Allah, jangan kita ini memelihara dosa. Karena dosa ini jadi investasi ya.
Kalau kita mau kita bergumul dengan dosa-dosa kita, ya tinggalkan. Dengan kebiasaan buruk kita, tinggalkan. Percuma kita ngomong kita bergumul, saya bergumul dengan kebiasaan buruk saya, kalau kita nggak tinggalkan, percuma. Tidak ada gunanya. Ya saya kan manusia yang lemah, saya manusia yang tidak sempurna. Justru itu, justru ketidaksanggupan kita itulah yang harus kita sadari, bahwa kita harus berjuang melawan dosa. Jangan kita malah menyerah dengan dosa-dosa ini. Jadi hal yang pertama, supaya kita bebas dari hawa nafsu, dari hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Seringkali kita ini bicara nama baik, kita harus menjaga nama baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga menjaga nama baik Tuhan? Mungkin pujian yang kita nyanyikan sebelum firman tadi belum terlalu Bapak Ibu kuasai. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengarnya. Tapi seingat saya lagu ini pernah kita nyanyikan di masa COVID. Di dunia yang cemar ini, kita ini harus menjadi saksi. Justru di tengah kegelapan inilah kita ini menjadi terang. Dan itu jelas karena apa? Kita ini anak-anak Allah. Mari katakan kepada diri sendiri, aku adalah anak Allah. Aku adalah milik Kristus. Itulah sebabnya aku harus menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah kudus, maka aku harus hidup kudus. Yang kedua, mari kita perhatikan juga ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Bapak Ibu, tidak ada yang disalibkan itu tetap hidup. Semua ya penjahat yang disalib, dihukum mati dengan salib, itu pasti mati. Dan kalau nggak mati-mati, dimatikan. Caranya salah satu apa? Kakinya dipatahkan. Makanya tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan itu namanya Bukit Tengkorak. Bukit Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Jadi orang-orang yang disalibkan nggak pernah diturunkan dari salib itu. Habis dimakan bunga apa? Burung bangkai. Jadi tinggal tengkoraknya. Makanya disebut Bukit Tengkorak. Jadi kekecualian Tuhan Yesus, dia diturunkan. Tapi dalam hukum Romawi pada waktu itu, setiap penjahat yang disalibkan tidak pernah diturunkan dari salib sampai habis. Karena apa? Itu hukuman bukan cuma hukuman yang paling berat, itu hukuman yang paling memalukan. Jadi tidak ada orang yang disalibkan itu tetap hidup, artinya benar-benar mati. Nah, kalau di sini dikatakan ketika kita menjadi milik Kristus, kita telah menyalibkan daging, artinya apa? Itu harus dimatikan. Daging di sini bukan berarti tubuh atau bagian material dari manusia. Istilah daging lebih merujuk kepada kecenderungan atau keinginan untuk berdosa. Atau lebih tepatnya, daging adalah gambaran seluruh aspek kehidupan manusia di bawah kuasa dosa.
Jadi segala sesuatu yang dikuasai dosa ini adalah berkaitan dengan daging. Kata hawa nafsu ini arti dasarnya adalah penderitaan atau kesengsaraan. Tapi dalam bagian ini hawa nafsu memiliki konotasi yang negatif, yaitu hasrat untuk berdosa atau emosi yang tidak terkendali. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada dua hal ya. Pertama apa? Hasrat untuk berdosa. Artinya ini adalah satu dorongan yang nggak bisa ditahan. Di sisi lain, ini adalah emosi yang tidak terkendali. Jadi kalau yang tadi itu kita nggak bisa nahan, yang kedua nggak bisa kendalikan. Nah itu hawa nafsu. Jadi segala sesuatu yang kita nggak bisa tahan dan nggak bisa kendalikan, itulah yang akan membawa kita kepada dosa. Itulah sebabnya kenapa di ayat 17 dikatakan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kenapa? Kita nggak bisa nahan, kita nggak bisa kendalikan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini dengan kata lain, kedagingan bukan sekedar satu keinginan untuk berdosa dengan pikiran jahat atau perilaku duniawi. Kedagingan adalah kecenderungan kita melawan roh Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, kita memilih untuk hidup sesuka hati, terlepas dari kehendak. Maka akar permasalahan kita tidak terletak di kebiasaan jelek kita. Akar permasalahan kita adalah mengenai masalah rasa percaya kita. Kita tidak betul-betul percaya bahwa Tuhan itu baik untuk kita. Kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Makanya kita mau hidup seenaknya sendiri. Gambarannya gini Bapak Ibu. Kalau ada orang ngomong sama kita, aku akan menolong kamu, tapi kita masih berpikir, apa benar ya? Paling enggak, paling bocor ini. Aku yakin ini. Paling ini hanya cuma ya manis-manis kata saja. Enggak benar-benar. Nah di saat seperti itu kita akan berpikir, aku mau cari jalanku sendiri, aku mau cari caraku sendiri. Nah di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan juga terjadi seperti itu. Ketika kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sungguh mengasihi kita, bahwa Dia sungguh baik, maka kita akan cari kasih dan kebaikan yang lain menurut versi kita, menurut apa yang kita anggap benar. Makanya dengan menuruti hawa nafsu lebih membahagiakan daripada menuruti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka itu bukan dalam kondisi miskin, mereka bukan dalam kondisi kekurangan, mereka tidak dalam keadaan menderita dalam tekanan. Justru mereka itu jatuh di tengah-tengah kelimpahan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya,
Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan buahnya, karena pada saat kamu memakannya kamu pasti mati. Apakah mereka kekurangan makanan? Apalagi Adam, ketika dibawa semua binatang itu kepadanya, tidak ada satupun yang sepadan dengan dia. Dibawalanya seorang istri kepada Adam. Sampai Adam katakan apa? Inilah daging dari dagingku. Artinya Adam menerima sesuatu yang luar biasa, tapi dia lebih menuruti perkataan iblis. Itu pun dia masih salahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Kalau seandainya tidak ada perempuan yang kau tempatkan di sisiku, maka aku nggak makan kue. Padahal siapa yang mendengar firman itu pertama? Bukankah Adam? Di manakah Adam ketika Hawa bercakap-cakap dengan ular? Apakah Adam saat itu sedang pergi merantau? Tidak. Dia ada di sebelah Hawa, tapi dia hanya diam saja. Artinya apa? Dia setuju dengan apa yang dikatakan ular. Sebenarnya laki-laki itu berpikirnya lebih logis ya. Perempuan itu main perasaan. Tapi dalam hal ini Adam tidak memakai logika. Jadi kejatuhan manusia itu bukan karena ada satu keteledoran, kekilapan, tetapi memang ada keinginan untuk memberontak kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdosa, itu bukan karena daging saya lemah, saya tidak sempurna, karena memang ada keinginan kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Karena di kitab Yesaya sendiri itu jelas ya. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu itu adalah kejahatanmu, itu adalah dosamu. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Jadi kalau kita ingin terbebas dari hawa nafsu, kita harus menyalibkan hawa nafsu. Ya tentu saja menyalibkan hawa nafsu bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Istilah salib bukanlah gambaran yang nyaman ya. Tadi saya sudah jelaskan di depannya. Salib adalah satu metode eksekusi. Maka hidup orang Kristen adalah peperangan melawan dosa. Kita harus sibuk menghabisi dosa kita sebelum dosa menghabisi hidup kita. Saya ulang ya Bapak Ibu. Kita harus sibuk menghabisi dosa kita daripada sebelum dosa menghabisi hidup kita. Jadi segera dimatikan. Bapak Ibu panasin sayur, kalau sudah mendidih ya cepat dimatikan, kalau enggak kosong makanan itu nggak bisa dimatikan. Artinya hubungan itu diputus, tidak ada lagi kehidupan.
Jadi yang pertama, kita ini milik Kristus. Itulah sebabnya kita harus hidup kudus. Yang kedua, kita harus menyalibkan daging. Hawa nafsu itu harus disalibkan, dimatikan. Jangan dibuat pingsan Bapak Ibu. Eman-eman. Benar-benar dimatikan sehingga tidak ada lagi kuasa. Yang ketiga, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin Roh. Kalau kita hidup oleh daging, hidup kita itu dipimpin daging. Jadi kita ini harus cari kontrasnya. Lalu bagaimana yang ketiga? Kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Ayat ini dimulai dengan kata jikalau. Seakan-akan Rasul Paulus ingin memastikan, sudahkah kita hidup oleh Roh? Karena Roh Kuduslah sumber segala berkat, termasuk anugerah kekudusan. Roh Kuduslah yang memberikan kemenangan atas hawa nafsu yang bisa mencelakakan kita. Maka pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara rindu bebas dari hawa nafsu? Atau Bapak Ibu Saudara sebetulnya sudah merasa nyaman dengan keadaan sekarang? Bapak Ibu, Tuhan dapat mengubahkan. Namun setiap kita harus berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya masih ingat dulu kami ada teman-teman dari Tapanuli, pada waktu itu duduk di sini ngobrol-ngobrol gitu ya, soal perubahan hidup gitu ya. Terus satu orang itu nyeletuk gini, alah, meskipun Tuhan Yesus doakan kau, tapi kalau kau tidak mau berubah, kau tak akan berubah juga. Sekalipun Tuhan Yesus yang doakan kau, kalau kau tidak mau berubah, kau tak akan berubah. Artinya perubahan itu bukan dari luar, dari dalam. Kita nggak akan berubah kalau kita tidak ada keinginan berubah. Kalau kita tidak membuka diri untuk berubah, Tuhan sanggup mengubahkan kita. Tapi juga Tuhan ingin kita juga berubah. Oleh karena itu, apakah kita merasa terganggu dengan hawa nafsu kita? Kalau iya, itu adalah bukti Roh Kudus sedang bekerja di dalam. Kalau kita nggak terganggu, jangan-jangan ada roh lain yang ada dalam kita. Kalau kita tidak merasa gelisah, jangan-jangan memang kita tidak mau Roh Kudus itu mengubahkan. Kita mau Roh Kudus, ya, itu menjadi komandan perang kita ya di dalam peperangan melawan dosa. Roh Kudus itu menolong
menolong kita untuk memastikan bahwa hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Di sisi lain, kita tidak mampu bebas dari nafsu tanpa pertolongan Roh Kudus. Kalau kita hanya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup. Makanya tadi di depan orang sering beralasan apa? Saya kan manusia berdosa, saya tidak sempurna. Artinya apa? Itu menunjukkan ketidaksanggupan, ketidakmampuan. Akhirnya apa? Orang yang tidak sanggup, tidak mampu, kecenderungannya adalah menyerah. Dan justru karena kita tidak sanggup menghadapinya sendiri, maka kita butuh pertolongan Roh. Dan bisa berjuang sendiri. Dialah yang memberikan kemenangan sejati. Kita dapat berusaha sendiri untuk mengubah pola kebiasaan jelek kita. Namun hasilnya mungkin hanya perbaikan di permukaan saja, nggak sampai mendasar. Tapi Roh menolong kita mencabut sampai akar-akar. Roh Kudus memimpin kita untuk membereskan akar dosa. Dia tidak hanya mengubah perilaku kita, namun juga melatih hasrat kita. Karena yang paling kita butuhkan bukan teknik penguasaan diri. Seringkali kalau kita mau belajar sesuatu, caranya gimana ya? Namun yang harus diperbaiki itu apa? Selera rohani kita. Dengan kata lain, mematikan dosa tidak cukup. Kita perlu melihat kepada Kristus sebagai sumber kepuasan yang jauh lebih unggul daripada kesenangan. Jadi pada akhirnya ketaatan kita kepada Tuhan, apakah itu menjadi selera yang tertinggi dalam kehidupan kita daripada kita memberontak kepada. Jadi kalau kita ingin terbebas dari belenggu dosa hawa nafsu, tidak ada cara lain, kita harus kembali kepada Tuhan, belajar mentaati firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman. Saat kita lepas dari hawa nafsu, yang diberkati bukan hanya kita sendiri, namun orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini semuanya hal yang negatif ya Bapak Ibu ya. Tapi coba perhatikan, kalau ini berubah, kira-kira apa yang terjadi? Apa itu gila hormat? Orang gila hormat itu ya posisinya nggak dinaikkan, itu gelisah. Lawannya gila hormat, rendah hati. Janganlah kita saling menantang, kesombongan, dan saling mendengki, kebencian. Nah Bapak Ibu, kalau kita terbebas dari tiga hal ini, maka komunitas kita juga akan menjadi lebih baik. Maka yang muncul adalah saling mengasihi. Karena fokus hidup bukan lagi untuk memuaskan hasrat kiri, tetapi untuk
memperhatikan kepentingan orang lain. Kata saling itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan yang justru kita lakukan, pertama, sadarilah bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kedua, mari kita matikan kedagingan kita, segala hasrat, segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menghadapinya. Ketika kita melakukan itu, kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi komunitas di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Tuhan terus akan berbicara kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bila firman Tuhan ini terus akan menggaung di dalam kehidupan setiap kami, dan kami boleh terus diingatkan untuk kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, boleh berjuang melawan hawa nafsu yang membuat kami semakin jatuh jauh dari harapan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.